Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video kali ini. Ada hal yang baru yang ingin saya bagikan untuk teman-teman semuanya. Nah, adab yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam maupun di Indonesia sendiri itu adalah adab yang memiliki sikap yang baik. Nah, salah satu yang dijunjung tinggi itu adalah jujur. Nah, kalian pasti pernah mendengar ya tentang slogan berani jujur itu hebat. Siapa kira-kira yang mencetuskan slogan tersebut? Ya, KPK ya, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi di lembaga tersebut sangat dijunjung tinggi integritas, kejujuran. Sebenarnya tidak hanya di KPK saja, di sekolah kita sendiri pun di Semansabara itu juga sangat menjunjung tinggi yang namanya integritas atau kejujuran. Nah, bagaimana pandangan Islam tentang kejujuran ini? Sebelumnya, jujur itu apa sih? Apakah itu jujur? Nah, masing-masing kalian pasti tahu arti dari jujur itu sendiri. Tapi sebenarnya seperti apa jujur itu? Nah, kita bisa lihat pada teladan kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu sangat menjunjung tinggi yang namanya sikap jujur. Bahkan beliau itu dijuluki memiliki sifat syidik atau jujur, karena memang beliau itu tidak pernah melakukan kebohongan. Salah satu contoh kisah tentang kejujuran beliau itu pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bekerja sama dengan Khadijah yang kelak akan menjadi istrinya. Beliau itu bekerja sama dalam perdagangan, ya. Beliau memperdagangkan ya barang jualannya Khadijah. Nah, kaum kafir Quraisy itu sangat iri dengan kesuksesannya Nabi Muhammad SAW dalam berjualan, ya, dalam berdagang. Akhirnya kaum kafir Quraisy itu memiliki siasat untuk menghancurkan dagangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara kaum kafir Quraisy itu menurunkan harga dari barang yang sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Barang dagangannya itu murah sekali, ya, sehingga banyak orang-orang itu membeli barang-barang dari kaum kafir Quraisy. Tapi Nabi Muhammad SAW melihat hal tersebut itu tidak khawatir, ya, bahkan sangat menjaga amanah, karena beliau itu menjual barang dagangannya Khadijah. Jadi beliau itu tidak berani untuk memanipulasi harga dari barang jualannya, karena itu adalah amanah, titipan, sehingga beliau itu tidak menurunkan harga seperti yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Akhirnya kaum kafir Quraisy ya barang dagangannya habis, dan akhirnya Rasulullah itu tidak menurunkan harga, sehingga orang-orang yang tadinya membeli barang dagangan dari kaum kafir Quraisy berbalik lagi membeli barang dagangnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad mendapatkan untung yang sangat besar. Nah, itu bisa kita ambil contoh ya teladannya Rasulullah. Ketika kita mendapatkan suatu amanah, titipan, kita harus menjaganya dengan sangat baik. Entah itu titipan berupa uang, berupa amanah, berupa barang-barang yang lain, kita pun harus menjaganya dengan baik, sehingga orang-orang itu percaya dengan kita. Nah, apa sih arti jujur itu?
Jadi ada beberapa pengertian tentang jujur. Yang pertama, kesesuaian jujur itu ya. Jujur itu adalah kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan. Ketika kita bilang A, maka perbuatan kita A. Ketika kita bilang B, maka perbuatan kita juga B. Paham? Jadi ketika kita bilang sama orang tua, Ibu, Bapak, saya izin keluar, ingin pergi kerja kelompok ke rumah si Fulan misalkan. Jadi kita juga harus melakukan itu. Bukan malah kita izinnya keluar belajar kelompok, malah kita keluarnya ke tempat lain, main atau nongkrong atau apa. Jadi harus sesuai. Yang kedua, pengertian yang kedua, sesuai antara informasi dan kenyataan. Pada masa modern ini, apalagi masa media sosial, kita sangat mudah yang namanya itu membagikan informasi, ya, baik itu melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, blog ataupun apapun. Ketika kita menyebarkan suatu informasi tersebut harus sesuai dengan kenyataan. Dan yang paling penting, informasi yang kita bagikan itu adalah informasi yang baik, bukan informasi yang dusta atau bohong, atau yang sekarang kita namakan hoax, ya. Jadi jangan sampai kita sudah berpendidikan tapi masih saja menyebarkan berita-berita hoax yang akhirnya nanti memberikan dampak yang negatif berupa fitnah, perpecahan, dan sebagainya. Jadi harus sesuai antara informasi dan kenyataan. Pengertian yang ketiga, jujur itu artinya kemantapan hati dalam keimanan. Ketika kita sudah mengikrarkan janji, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu berarti kita harus siap untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diterapkan untuk kita. Ketika Islam melarang umatnya untuk meminum miras, mengkonsumsi makanan haram seperti babi, kemudian hewan-hewan yang dilarang, maka kita pun harus menjalankannya dengan baik. Ketika Islam mengajarkan kita untuk melaksanakan sholat, kita harus melaksanakannya dengan baik, dengan mantap. Bukan malah kita hanya Islam KTP. Kita Islam, tapi nggak sholat. Kita Islam, tapi suka bohong. Kita Islam, tapi suka mencaci, suka menggibah, suka mengejek, suka body shaming, ya, suka merendahkan orang. Jangan sampai seperti itu. Jadi ketika kita menjadi pribadi yang jujur, kita harus mantap hati dalam keimanan, entah itu dalam ibadah, muamalah, dan lain sebagainya. Yang terakhir, jujur itu sesuai dengan kebaikan. Tidak ada unsur dusta. Nah, itu beberapa pengertian dari jujur. Paham di sini ya? Jujur itu hebat. Nah, dalam Islam ya, sifat jujur itu ada 3. Nah, yang pertama itu ada jujur dalam niat. Niat kita ketika kita melakukan pekerjaan, niat kita baik. Ketika kita menuntut ilmu, niat kita karena Allah, karena ingin membahagiakan orang tua dan sebagainya. Bukan malah niat kita belajar untuk gaya-gayaan, untuk sombong, ya, tidak. Yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan. Seperti tadi ya, ketika kita bilang A, maka perbuatan kita A, dan sebagainya. Ketika kita mengatakan suatu pembicaraan, kita ngobrol sama teman, kita ngobrolnya itu baik, bukan malah memfitnah orang, ya. Kemudian yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amaliyah. Nah, dari ketiga ini semoga kita bisa melaksanakannya dengan baik. Walaupun memang masih belum maksimal,
belum maksimal, tapi kita bisa memulainya sedikit demi sedikit. Kemudian kita bisa membiasakan itu dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya adab ya dalam Islam. Tadi ya, salah satunya adalah kebiasaan untuk bertindak jujur. Bahkan seperti yang kita ketahui, seperti yang kita baca dalam sejarah, para ulama, alim ulama, ketika beliau menuntut ilmu, para ulama menuntut ilmu, itu mereka itu sebelum menuntut ilmu itu mereka belajar adab terlebih dahulu. Karena memang adab itu sangat penting. Tanpa adab, ilmu yang kita miliki akan sia-sia. Tanpa adab, ketika kita punya ilmu, kita tidak bisa mengontrolnya. Kita menjadi sombong, kita memanfaatkan ilmu itu dengan jalan yang buruk, ya. Percuma ya, sekolah tinggi-tinggi tapi korupsi. Nah, itu karena mereka tidak memiliki adab yang baik, tidak bisa memanfaatkan ilmunya dengan jalan yang baik. Maka dari itu adab itu sangat penting yang harus kita biasakan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, itu dasar dari melakukan kejujuran. Silahkan kalian coba cari, kira-kira ini surat apa? Kalian bisa buka di buku catatan atau di Al-Quran. Silahkan, ini ayatnya ini di surat apa sih? Ya, bisa kalian cek. Kemudian kita coba bahas tajwidnya di sini. Pelan-pelan ya. Nah, yang pertama, ya ayyuha. Itu adalah maja ismun fasil. Karena ada mad, ya. Mad itu yang tanda yang panjang ini. Mad bertemu alif. Dibaca panjang. Ya ayyuha. Yang kedua, ada ya ayyuhalladzina. Nah, itu ada alif lam syamsiyah. Selanjutnya, di lingkaran yang ketiga yang merah ini namanya mad tabi'i. Nah, kalau mad tabi'i itu dibacanya panjang 2 harokat. Ya ayyuhalladzina amanut. Nah, itu panjang ya, 2 harokat. Selanjutnya, amanut taqullaha. Itu namanya lam tafhim atau lam tebal. Waqulu qawlan. Nah, itu namanya mad layin. Ada harokat fathah bertemu dengan waw sukun. Bacanya qawlan. Selanjutnya ada tanwin fathah bertemu dengan sa. Itu namanya ikhfa. Bacanya samar-samar. Qawlan sadida. Nah, yang terakhir sadida, tanwin fathah di akhir kalimat diwakofkan atau dimatikan, namanya mad iwad. Silakan kalian bisa catat sendiri ya. Sebaliknya ya, tadi kan jujur. Nah, lawan dari jujur dusta ya tadi.
Ketika orang dusta, konsekuensinya apa? Ada dalam Quran surat As-Saff ayat 2-3. Coba kalian baca. Yuk, sekarang coba bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ma la taf'aluna kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi Allah itu sangat membenci orang-orang yang berdusta. Sambil belajar tajwid, silahkan coba cari minimal 3 bacaan tajwid pada bacaan di atas ya. Tulis di buku masing-masing. Nanti untuk pengecekannya bisa Ibu cek pada saat masuk pembelajaran. Silahkan dicek, silahkan dikerjakan. Nah, maka dari itu kita harus berhati-hati dalam berucap dan bertindak agar kita tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat tentunya. Jadi hati-hati ketika berbicara, ketika berkata, karena setiap perkataan yang kita keluarkan itu adalah doa untuk kita. Maka dari itu ketika kita mau berucap, ucaplah kata-kata yang positif, ucaplah sesuatu yang memotivasi kita, memotivasi orang lain untuk bergerak maju, untuk beraktivitas yang baik, karena memang setiap perkataan itu doa. Contoh ya, ketika misalkan kita kelak menjadi orang tua, kita punya anak yang agresif ya, kita punya anak yang cekatan, yang tidak tenang, yang lari ke sana kemari. Kita tidak boleh bilang, nakal, anak ya kok bandel banget ya. Nggak boleh seperti itu. Itu akan menjadi doa ya, kelak anaknya jadi bandel, jadi nakal. Maka kalau kita menghadapi anak-anak yang seperti itu, kita bilangnya, kamu ya pinter banget, yang tenang, yang hati-hati, seperti itu. Jadi contoh kecil ya seperti itu. Jadi ketika kita bertindak, berucap harus hati-hati. Kalau seandainya kita tidak bisa melakukannya, lebih baik kita diam atau menghindar dari percakapan yang tidak baik. Selanjutnya ada hadis ya di sini. Apa yang akan kita dapatkan ketika kita jujur? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan kepada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Nah, bagaimana kita menerapkan perilaku mulia tersebut? Ini ada beberapa contoh ya. Seperti ketika meminta izin atau berpamitan kepada orang tua, kepada orang tua ketika keluar rumah, tidak meminta sesuatu di luar kemampuan orang tua atau orang yang mengasuh kita, mengembalikan sisa uang belanja meskipun orang tua tidak mengetahui, melaporkan prestasi hasil belajar kepada orang tua meskipun hasil tidak maksimal, tidak memberi atau meminta jawaban kepada teman ketika sedang ulangan atau ujian sekolah, mengembalikan barang-barang yang dipinjam dari teman atau orang lain dan menjaga barang pinjaman dengan baik,
dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan dari sekarang. Nah, bagaimana kalau misalkan dusta, bohong demi kebaikan? Kira-kira boleh enggak? Coba kalian renungkan ya, kira-kira kalau kita berbohong demi kebaikan itu seperti apa di dalam Islam, kriterianya seperti apa, bagaimana yang dibolehkan. Silakan kalian bisa renungkan, bisa kalian tulis di buku tulis masing-masing, dan juga kalian coba cari searching di internet tentang contoh teladan Rasulullah SAW yang lain ya, di luar tadi cerita yang ibu sampaikan tentang sifat beliau yang sidik atau jujur. Kalian pelajari, kalian renungkan, dan kalian ambil hikmahnya. Kalian tulis di buku tulis masing-masing. Nanti ibu cek kalau misalkan sudah masuk pembelajaran. Untuk hari ini cukup ya. Kalau ada pertanyaan atau misalkan dalam isinya itu ada kekurangan, silahkan kalian komentar di bawah. Ya, untuk mungkin kalau misalkan kalian bisa tulis di komentar juga untuk tugas yang ini yang terakhir ya, tentang Sirah Nabawiyah. Kalian coba tulis komentar tentang hikmah dari cerita yang kalian ambil ya. Kalian bisa komentar di bawah, jangan lupa disertai nama, kelas, nomor absen. Oke, itu dulu cukup untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.